هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita saat ini sedang hidup di sebuah zaman di mana kejujuran menjadi sesuatu yang sangat asing di zaman kita. Siapapun kita, berapapun usia kita, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, berpotensi semuanya untuk tidak jujur. Itulah kenyataan yang sangat kita prihatinkan dan ternyata terjadi di zaman kita. Kita lihat bagaimana ketidakjujuran ini menyebar di seluruh kalangan manusia. Karena ketidakjujuran ini begitu mudahnya kita jumpai. Bahkan dari seseorang ketika dia masih anak-anak. Kita lihat bagaimana anak kecil sekarang, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar misalnya, betapa mudahnya tidak jujur, mengambil sesuatu mengatakan tidak mengambil, mengerjakan sesuatu ketika ditanya tidak mengerjakan, atau sebaliknya tidak mengerjakan sesuatu tapi melaporkan dia mengerjakan. Kenyataan terjadi. Betapa banyak hal itu terjadi di antara kita. Maka karena ketidakjujuran ini sudah terbiasa dari kita ketika masih kecil, maka kejujurannya akan menjadi kebiasaan siapapun. Kejujuran ini akan senantiasa melekat pada seseorang sehingga kita lihat ketika dia dewasa. Ketika dia dewasa, menjadi suami tidak jujur dengan istrinya, menjadi istri tidak jujur dengan suaminya, menjadi pegawai dia nggak jujur dengan atasannya, menjadi seorang guru dia nggak jujur ketika melaporkan hasil didikannya. Seorang aparat pemerintahan dia tidak jujur kepada rakyatnya dan lain sebagainya. Itu realita yang sangat memprihatinkan. Namun mau nggak mau tidak mau, realita itu sedang terjadi di zaman kita. Siapapun kita, berapapun usia kita, apapun profesi dan jabatan kita, pekerjaan kita, semuanya dengan mudah melanggar kejujuran. Maka kita harus mencari sebab. Kita harus mencari sebab mengapa ini terjadi.
Maka kalau kita mau jujur, kebanyakan di antara kita, ketika kita tidak jujur dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita, sebab utamanya adalah karena hilangnya rasa takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak takut dengan Allah, bahwasanya Allah itu mengetahui semua apapun yang kita lakukan. Dan Allah akan membalas dengan apapun yang kita lakukan, tidak akan ada satupun yang terlewatkan. Maka di zaman kita sekarang, ketika rasa takut itu hilang, siapapun dengan mudah dia melanggar kejujuran. Apalagi kita hidup di zaman ketika fakta itu mudah diputar balikkan. Kita hidup di zaman di mana seseorang yang dia tidak jujur, seorang yang salah tapi dia bisa menutupi dengan pintarnya dia berbicara, pintarnya dia merekayasa, meskipun itu berupa ketidakjujuran, namun dia selamat. Sebaliknya betapa banyak orang yang dia jujur malah dihancurkan oleh yang lain. Ini menyebabkan ketidakjujuran itu semakin mudah menyebar di masyarakat kita. Kita hidup di zaman di mana karena ketidakjujuran, terkadang kebenaran terlihat salah. Terkadang kebenaran dialah yang dihukum, sedangkan yang salah dia yang lepas. Karena pandainya dia dalam memutarbalikkan fakta dengan ketidakjujuran. Maka bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini? Pertama kita harus tekankan, kita seorang muslim. Seorang muslim adalah seseorang yang dia meyakini bahwasanya tidak ada satupun yang terlewat di antara perbuatan-perbuatan buruk kita di sisi Allah SWT, meskipun ketika di dunia kita bisa menyembunyikannya dari sisi manusia. Betapa banyak di antara kita terlepas dari hukuman karena ketidakjujuran kita. Betapa banyak di antara kita yang mendapatkan harta yang banyak karena ketidakjujuran kita. Namun kita harus yakin, sesuatu yang dimulai dengan ketidakjujuran, pasti Allah akan membalasnya dengan balasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Mungkin di dunia orang-orang yang tidak jujur itu bisa selamat. Namun hal itu tidak akan terjadi ketika kita nanti akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Di dunia mulut kita mungkin bisa berbohong. Tapi di akhirat nanti, di hari kiamat, di mana hari itu adalah hari-hari yang sangat berat bagi kita, akan ada suatu hari di mana berbicara itu bukan menjadi pekerjaan yang bisa dilakukan. Bahkan di hari itu mulut dilarang oleh Allah untuk berbicara. Siapa yang berbicara di hari itu? Sebagaimana ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian tangan-tangan mereka berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki mereka bersaksi kepada kami. Bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Dan di hari itu kita tidak akan selamat satupun dari pengadilan yang Allah tegakkan. Maka kita harus takut dengan ketidakjujuran. Di hari itu kita tidak bisa menyembunyikan kenyataan, kita tidak bisa membela diri, kita tidak bisa berbohong sebagaimana berbohongnya di dunia, kemudian dengan berbohong itu kita selamat.
Karena mulut kita dikunci. Mulut kita tidak bisa berbicara. Bahkan manusia bingung dia itu bagaimana mulut saya tidak bisa berbicara. Padahal dahulu di dunia yang berbicara adalah mulut saya. Mengapa sekarang yang berbicara pada kaki, yang berbicara kaki-kaki kami? Sehingga dalam ayat yang lain Allah menceritakan setelah manusia dikembalikan kemampuan berbicaranya lagi, mereka protes. Mereka protes kepada kaki-kaki mereka. Mereka protes kepada kulit-kulit mereka. Ini sebagaimana Allah SWT berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka protes kepada kulit-kulit mereka. Bagaimana kalian ini bisa bersaksi atas kami? Apa jawaban kulit? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Sungguh Allah yang maha mampu untuk membuat segala sesuatu bisa berbicara, telah membuat kami bisa berbicara. Hati-hati. Kita akan menghadapi suatu saat di mana apapun kejahatan yang kita lakukan, baik dengan tangan kita, baik dengan mulut kita, baik dengan kaki kita, tidak ada satupun yang bisa kita selamatkan. Kita tidak bisa membela diri. Maka setelah kita tahu bahwasanya kejujuran itu dilanggar bahkan ketika kita masih kecil, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membiasakan diri dari kecil. Kita harus membiasakan diri untuk senantiasa berusaha jujur dalam keadaan apapun. Meskipun terkadang kejujuran itu pahit. Betapa banyak di antara kita gara-gara kejujurannya karena dia telah berbuat salah, jujur akhirnya dihukum. Namun yakinlah bahwasanya meskipun mendapatkan hukuman, kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Karena kejujuran adalah sesuatu yang perlu dibiasakan agar kejujuran itu menjadi sifat yang melekat dalam diri kita. Seseorang yang dia terbiasa membiasakan diri untuk senantiasa jujur, maka dia akan tertulis di sisi Allah SWT, ditetapkan sebagai orang yang jujur. Jadi kejujuran itu membutuhkan latihan, membutuhkan pembiasaan. Sebagaimana kebohongan. Seseorang yang dia terbiasa berbohong, maka sedikit-sedikit dia akan berbohong. Sedikit dia akan melindungi diri dengan kebohongan. Sedikit-sedikit dia akan mencari kepentingan dirinya dengan kebohongan. Maka itulah sebagaimana yang ditekankan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mewanti-wanti kita. Alaikum bisidqi. Wajib bagi kalian untuk senantiasa jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal khair. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa seseorang kepada kebaikan. Wa innal khair yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa seseorang pada surga. Kemudian beliau memperingatkan wa iyyakum wal kadhibah. Atau sebelumnya beliau memperingatkan tentang kejujuran. Wa masalar rajulu yasduqu. Dan tidaklah seorang lelaki itu, seseorang itu dia jujur. Wa yataharra sidqa, kemudian dia membiasakan diri untuk senantiasa jujur hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sampai dia ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dia akan senantiasa mudah untuk berbuat jujur dalam kehidupan. Atau sebaliknya, Rasulullah SAW mengingatkan kita, wa iyyakum wal kadhibah, hati-hati kalian dari kebohongan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan mengantarkan manusia kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Dan ingat, wa masalur rajulu yakdzibu wa yataharra kadhiba, dan tidaklah seseorang itu dia berbohong
Kemudian karena pernah berbohong, lalu membiasakan kebohongan-kebohongan setelahnya. Hatta yuktaba indallahi kadhib. Maka dia ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang mudah berbohong. Hati-hati. Kebohongan itu akan menjadi kebiasaan. Sekali kita berbohong, kemudian dari kebohongan itu kita mendapatkan keuntungan, maka kebohongan itu akan senantiasa berlanjut, kemudian akan menjadi sifat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah. Dari apa yang sudah kita paparkan pada khutbah yang pertama, menjadi pelajaran bagi kita. Banyak di antara kita yang bermudah-mudah berbohong disebabkan karena apa? Salah satu sebab seseorang itu mudah berbohong karena dia menikmati kebohongan. Atau sebaliknya, banyak orang yang dia sulit untuk berbuat jujur karena dia tidak membiasakan kejujuran dalam kehidupan. Padahal sebagaimana kita sampaikan, kebohongan akan mengantarkan seseorang pada kejahatan. Dan kejahatan akan membawa kita ke neraka. Waliyadzubillah. Maka dari apa yang kita sampaikan tadi, menjadi pelajaran bagi kita. Jangan mudah-mudah kita berbohong dengan alasan apapun. Kita harus senantiasa berbuat jujur, apapun resikonya. Kalau kita berbuat kesalahan, entah itu kita sengaja, entah itu tidak kita sengaja, kita akui. Meskipun terkadang ketika kita mengakui kesalahan, apa yang kita dapatkan? Hukuman. Namun yakinlah, segala sesuatu yang dibangun di atas kejujuran, meskipun berat terkadang, pasti akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita, di dunia kita, apalagi nanti di akhirat kita. Semoga Allah menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang jujur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.